Halo Rebaners, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Balik lagi bareng saya, perawat terkece, terkeren, terupdate, terserah mau bilang apa. Oke kawan, di video kali ini kita akan berbagi tips dan trik agar satu kali ujian, baik itu ujian UKOM atau SKB, teman-teman bisa langsung lulus. Bagaimana sih triknya? Oke, sebelum lanjut seperti biasa, ambil posisi rebahan terbaik Anda, pasang headset, dan kita putar intronya dulu. Oke, tips yang pertama, jelas berdoa. Karena setiap agama mengajarkan kita untuk selalu berdoa. Yakinlah ada kekuatan yang lebih besar dari apa yang kita punya. Jadi ketika Tuhan sudah menghendaki terjadi, maka akan terjadilah. Yang kedua, dalam berdoa itu doanya yang pasti, jangan main kode-kode. Apa yang teman-teman inginkan, niatkan, usahakan, lakukan. Ingat, doanya yang jelas. Kalau teman-teman mau mengharapkan punya mobil, berdoalah agar punya mobil. Jangan berdoa punya kendaraan roda 4. Karena kendaraan roda 4 bisa maksudnya itu 2 sepeda motor. Jadi itu, berdoa yang jelas, fokuskan diri Anda untuk menggapai apa yang teman-teman inginkan. Tips kedua, lakukan tryout. Kenapa sih teman-teman harus tryout? Yang pertama, teman-teman harus mengenali soal dulu. Jangan sampai sebelum perang kita harus latihan dulu. Jangan sampai pada saat perang kita tidak punya persiapan apa-apa. Dari tryout itu kita bisa memprediksi soal-soal sebenarnya. Dan usahakan dalam tryout itu teman-teman berlatih. Jangan asal jawab-jawab, tapi belajar analisa. Setiap soal keluar, analisa perkiraannya arahnya apa. Jadi dalam tryout itu juga teman-teman bisa mengenal kemampuan diri Anda. Jadi ketika salah, teman-teman gali lagi ilmu-ilmu yang tempat-tempat teman-teman kurang. Dalam hal tryout ini, saya sarankan untuk mencari tempat yang berkualitas. Lihat review-review teman yang sebelum-sebelumnya, apakah dia bagus atau tidak. Untuk UKOM, ikuti tryout yang diadakan oleh AIPNI atau Sinersi. Itu sangat direkomendasikan. Atau ikuti petunjuk dari kampus saja. Setelah tryout, teman-teman harus evaluasi. Dari evaluasi itu, apa-apa sih yang perlu teman-teman evaluasi? Yang pertama, catat hal-hal yang sering keluar. Jadi teman-teman petakan kira-kira soal-soal seperti apa yang paling sering keluar. Teman-teman catat. Jika masih salah, gali, cari informasi, browsing, dan lain sebagainya. Jadi teman harus paham dan latih ulang soal-soal yang teman-teman belum kuasai. Kalau sudah teman-teman kuasai, teman-teman lewati materi itu, karena kita berpacu dengan waktu. Ingat, jika sudah benar-benar paham, teman-teman boleh lewati. Tapi jika belum, teman-teman harus mengulang dan cari referensi-referensi lainnya. Untuk tips berikutnya, teman-teman fokus soal yang banyak keluar. Dari tryout itu, teman-teman sudah punya gambaran, dan teman-teman fokuskan lagi. Apa sih soal-soal yang banyak keluar? Saya sudah pernah pengalaman. Dari SKB, kita fokuskan di tindakan keperawatan, bagaimana clue mengangkat diagnosa, dan evaluasi. Intinya di proses keperawatan. Untuk materi, kita harus benar-benar menguasai materi KMB dan Gadar.
hampir dari tindakan keperawatan atau soal-soal keperawatan di luar kesehatan umum, yang banyak keluar adalah proses keperawatan, terus tindakan KMB, dan tindakan Gadar. 3 item ini jangan sampai teman-teman lolos. Dan untuk UKOM, teman-teman harus menguasai KMB. Karena hampir 50 soal, mendekati 60 soal, itu soal-soal KMB. Soal anak 20, soal jiwa 20, keluarga sebenarnya di jatahnya 10, tapi kadang dia nyerempet ke komunitas. Yang paling teman-teman jangan sampai abaikan adalah etika keperawatan. Karena etika keperawatan ini masuk di semua departemen. Masuk di KMB iya, di anak iya, di jiwa iya. Jadi paling teman-teman harus kuasai adalah KMB dan etika keperawatan. Itu adalah materi yang paling senang pembuat soal memasukkan dalam ujian. Pada saat tryout triknya, kita harus membiasakan menghitung data. Jadi dari data-data yang muncul, kita sudah memprediksi arah soal itu kemana. Apakah masalah utama, diagnosa utama, tindakan utama, evaluasi tindakan utama. Jadi ketika teman-teman berlatih, teman-teman harus membiasakan apa sih masalah yang diceritakan, apa sih masalahnya yang utama dari cerita di atas. Jadi kita sarankan untuk menghitung data. Jadi teman-teman pada soal di ujian juga seperti itu. Apakah dia bercerita tentang suhu, akral, wajah tampak kemerahan, mungkin RR-nya naik, berarti dia bercerita tentang hipertermi. Jadi lebih banyak mana sih data-data yang paling banyak, biasanya itulah masalahnya. Kalau sudah kita terbiasa dengan latihan tadi, kita harus menjawab semua soal. Intinya jangan ragu, gunakan insting karena kita sudah sering berlatih. Insting kita harus main. Setelah kita sudah menggunakan insting, langsung sudah prediksi kalau memang benar-benar tidak tahu. Cari clue yang kemungkinan teman-teman dan jawab tanpa ragu. Kalau kita menjawab, peluang benarnya itu hampir 20%. Karena kan 5 option A, B, C, D, dan E. Jadi peluang benarnya itu 20%. Tapi jika teman-teman tidak menjawab, pasti 0 nilainya. Untuk tips sebelum ujian, teman-teman ingat istirahat. Jangan lupa makan, karena di UKOM teman-teman akan menghadapi soal dalam waktu 3 jam 180 menit. Itu sangat lama. Kalau teman-teman tidak makan, akan mengganggu konsentrasi. Dan di SKB waktunya 90 menit. Itu waktu yang lumayan. Jangan sampai teman-teman menjawab soal malah diganggu dengan perut yang lapar. Kalau istirahat kurang, mungkin suasana mengantuk, dan itu sangat mengganggu. Jangan sampai itu terjadi. Jadi persiapkan diri, jaga mental. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Oke, yang baru bergabung silahkan di subscribe. Dan jangan lupa di like dan share bila video ini dirasa bermanfaat. Oke, saya Gustro pamit undur diri. Semoga teman-teman lulus dan mendapat apa yang teman-teman harapkan. Terima kasih.